Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Yang puasa pasti lancar ya. Sudah ada yang batal? Belum, Pak. Belum. Nggak ada, Pak. Belum. Nggak ada. Nggak perlu batal-batal. Nggak ada, Pak. Oke, langsung saja. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa informasi terkait ujian sekolah. Mungkin yang nantinya di sebelahnya ada orang tuanya, boleh sambil memperhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan ya. Jadi nanti Bapak akan sampaikan dulu beberapa informasi. Nanti setelah selesai, kalau Bapak buka pertanyaan, silahkan nanti boleh ditanyakan sampai sejelas-jelasnya supaya nanti tidak salah informasi. Oke. Ya, sebelumnya Bapak mau share screen terlebih dahulu. Sebentar. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat. Bapak perbesar dulu. Terlihat. Oke, ya. Oke, sebentar ya. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa informasi tentang sekolah yang akan dilaksanakan mulai hari Senin besok tanggal 26 ya, tanggal 26 sampai 2 minggu ke depan atau kurang lebih 9 hari. Nah, apa saja informasinya? Informasinya sebelum menuju ke ujian sekolah, Bapak beritahukan atau ingatkan terlebih dahulu bahwa kriteria kelulusan kelas 6 itu ada seperti yang kalian lihat di depan kalian ya. Dimulai dari KI 4 atau nilai KI 4 di mana kalian sudah melaksanakannya yaitu PH dan juga tugas harian. Lalu ada nilai KI 4 yaitu ketika kalian membuat karya. Mungkin ini sudah Bapak jelaskan ketika kalian mengambil rapot kemarin ya. Lalu ada juga nilai PTS, nilai PAS, nilai PAT dan itu semua sudah dilaksanakan. Mungkin kalau ada yang belum atau ada yang merasa belum mengerjakan, boleh konfirmasi ke Bapak ya. Seingat Bapak sih semua sudah, hanya saja di bagian nilai PAT ada 1-2 orang teman kalian yang masih belum berpartisipasi atau ikut. Nah, lalu ada juga nilai ujian praktik, nilai ujian sekolah, dan nilai sidanira. Nah, nilai ujian praktik juga sudah kalian laksanakan. Mungkin ada beberapa teman kalian saja yang masih belum. Lalu nilai sidanira adalah nilai yang diperoleh dari nilai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Kalau kalian kemarin sudah mengumpulkan rapot, itu artinya nilai sidanira kalian sudah ada ya. Seperti itu. Jadi nilai-nilai itu sudah ada. Hanya tinggal nilai yang terakhir yaitu nilai ujian sekolah. Yang ini nanti akan kalian peroleh ketika kalian mengikuti ujian sekolah di hari Senin besok. Oke, jadi ini ya kriteria kelulusan. Jadi ini harus terpenuhi semua. Ketika nanti masih ada yang kosong, bisa jadi misalkan kalian masih ada yang belum mengumpulkan tugas, bisa jadi nilai KI 3-nya yang berkurang. Ketika kalian tidak membuat karya, berarti nilai KI 4 kalian yang berkurang. Seperti itu, ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di belakang ya. Oke, ini jadwal pelaksanaan ujian sekolahnya. Dimulai nanti hari Senin tanggal 26. Mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, lalu Selasa ada matematika, di hari Rabu ada IPA, di hari Kamis ada agama, di hari Jumat ada PPKN, Seninnya lagi tanggal 3 ada IPS, Selasa SBDP, Rabu PJOK, Kamis PLBJ. Nah, semua semua soal yang nantinya akan diberikan pada ujian sekolah ini semuanya akan berbentuk Google Form kecuali untuk pelajaran agama Kristen ya. Jadi semuanya akan dibentuk atau diberikan dalam bentuk Google Form kecuali soal agama Kristen. Nanti soal agama Kristen kurang lebih sama seperti kalian PAT atau PAS waktu kemarin ya, biasanya kan diberikan soal dalam bentuk Word. Lalu kalian mengerjakan, kalian
kirimkan soal jawabannya ke guru agama Kristen kalian. Seperti itu ya. Nah, tapi yang selain Baik, Kak. itu diberikan dalam bentuk Google Form. Jadi nanti jangan kaget, nanti jangan tanya, Pak, mana linknya untuk agama Kristen. Nanti agama Kristen langsung koordinasi ke gurunya. Oke? Ya, untuk ini untuk jadwalnya ya. Jadi perhatikan baik-baik untuk jamnya, itu jam 8 sampai jam 10. Ya, nanti aturannya bagaimana nanti akan Bapak jelaskan berikutnya. Ya, nanti ini untuk jadwal nanti juga akan Bapak share, jadi nanti kalian tidak lupa. Kalau perlu kalian catat atau kalian pahami. Nah, seperti biasa, nanti sebelum pelaksanaan US, Bapak akan share kisi-kisi untuk tiap mata pelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini tata cara aturan sebelum ujian sekolah. Nah, nanti sebelum kalian mengerjakan ujian sekolah, hari ini Bapak juga akan share atau memberikan yang namanya fakta integritas. Nah, nanti fakta integritas itu kalian isi, lalu kalian kumpulkan kembali, dikoordinir melalui Wakorlas, ya. Mungkin nanti Dira bisa sampaikan ke Mama untuk membantu mengumpulkan fakta integritas. Nah, kayak gimana sih bentuknya? Sebentar. Bapak buka dulu filenya. Nah, kurang lebih seperti ini fakta integritas. Apa sih gunanya? Fakta integritas ini adalah gunanya untuk membantu Bapak dalam menjamin keaslian tugas kalian. Artinya, kalian mengerjakan tugas kan tidak diawasi secara langsung oleh guru maupun orang dari pihak sekolah. Nah, tujuannya ada fakta integritas ini supaya menjamin keaslian bahwa tugas yang kalian kerjakan itu benar-benar kalian yang mengerjakan. Nanti ini akan Bapak share, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti ketika ini dibagikan, boleh nanti dikoordinir untuk dicetak lalu dibagikan kepada kalian. Ya, jadi intinya terserah mau cetak sendiri boleh, mau dibagikan boleh, atau nanti mungkin kalau ada informasi lebih lanjut, mungkin sekolah akan membagikan, itu juga nanti akan Bapak sampaikan. Tapi kalau kalian mau lebih cepat, silahkan nanti boleh cetak sendiri, kalian isi sendiri. Nah, nanti kapan Pak ngumpulinnya? Nanti fakta integritas ini dikumpulkan, dikoordinir ke satu orang atau ke Wakorlas di hari Jumat. Ya, nanti Bapak hari Jumat ada standby di sekolah. Nanti boleh Wakorlasnya mengumpulkan dulu. Misalkan boleh nih hari ini udah mau cetak semua. Lalu boleh hari ini dikumpulkan ke Wakorlas. Nah, nanti tinggal hari Jumat Wakorlasnya kumpulkan kepada Bapak. Seperti itu ya. Atau mau ada yang mengumpulkan sendiri, misalkan nggak sempat ke tempat Wakorlas, silahkan di hari Jumat boleh datang ke sekolah. Ya, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini fakta integritas isinya cukup nanti ini dicetak, diisi nama lengkap, nanti nomor peserta UPUS, kalau misalkan nanti Bapak sudah dapat dari operator, bisa diisi, kalau tidak dikosongkan saja. Ya. Nah, untuk kelas nanti tinggal ditambahkan 6 apa kalian, berarti 6C. Nah, ini boleh dibaca dahulu isinya. Intinya isinya itu kalian harus berjanji bahwa tugas atau ujian sekolah yang kalian kerjakan itu memang benar-benar kalian yang mengerjakan tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan alat bantu maupun tanpa bantuan atau kerjasama dengan teman kalian. Seperti itu ya. Nanti ini diisi tanggalnya boleh sesuai tanggal tanda tangan kalian, lalu dituliskan nama kalian, kalian tanda tangan di sini. Ya. Kalau kalian tahu NISN silakan isi, itu biasanya ada di rapot kalian. Nanti dilihat saja NISN kalian berapa. Ya. Jadi ini kalian yang tanda tangan. Ini lembar pertama, ada 2 lembar. Nah, lembar kedua itu untuk orang tua kalian. Ya. Isinya hampir sama, yang membedakan hanya identitasnya saja. Nanti diisi nama orang tua kalian siapa, boleh bapak, boleh ibu, boleh wali jika tidak ada orang tua. Ya, isinya pas hampir sama. Isinya adalah menjamin bahwa kalian itu benar-benar mengerjakan sendiri, ya, bahwa tidak mencontek, tidak bekerja sama dengan orang lain, tidak meminta bantuan kepada orang tua kalian, ya, atau pihak manapun, ya. Kenapa perlu seperti ini? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa ujian nasional saat ini kan ujian sekolah saat ini kan tidak dipantau secara langsung. Artinya kalian mengerjakan Google Form. Nah,
Ini tujuannya untuk menjamin keaslian kalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kenapa sih mesti begini, Pak gitu. Ya ini karena kalian nanti ujiannya tidak diawasi secara langsung. Ya, jadi kalian Bapak percaya kepada kalian, kalian sudah besar, kalian tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kalian tahu mana yang bagus untuk masa depan kalian ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena ketika kalian mencoba untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, artinya berbuat curang, seperti halnya mencontek atau kerjasama dengan temannya saat ujian, itu kalian artinya sudah menanamkan jiwa tidak baik di dalam diri kalian. Seperti itu ya. Jadi setidaknya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Nah, nanti orang tua di sini orang tua kalian yang tanda tangan. Jadi ada 2 lembar untuk fakta integritasnya. Satu untuk kalian, satu untuk orang tua kalian. Bagi yang belum bisa tanda tangan, silakan belajar tanda tangan. Nah, ingat, ketika sudah mengisi fakta integritas ini, tolong difoto dengan kaliannya. Seperti biasa, kalian pegang fakta integritasnya seperti ini, lalu difoto ya. Begitupun orang tua kalian. Itu sebagai bukti bahwa benar orang tua kalian dan kalian yang tanda tangan. Karena takutnya ada yang misalkan udah dikumpulin nih fakta integritasnya terus ternyata ada yang bilang, "Pak, itu kan bukan saya yang ngumpulin. Pak, itu kan bukan saya yang tanda tangan." Takutnya seperti itu. Ya. Jadi tolong ketika sudah dicetak lalu diisi di tanda tangan, tolong difoto terlebih dahulu sebelum dikumpulkan di hari Jumat, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang fakta integritas sebelum kita lanjut. Ya, semoga nanti paham ya. Kalau belum paham nanti bisa disampaikan lagi di grup atau ditanyakan melalui Japri. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, ya itu aturan yang harus diikuti. Jadi nanti dikumpulkan di hari Jumat tanggal 23 April 2021. Baik kertas integritasnya, fakta integritasnya, dan juga fotonya. Nah, kalau foto ini nanti dikumpulkan di grup seperti biasa ya. Nah, lalu ketika sudah mengumpulkan fakta integritas, hal berikutnya yang harus disiapkan adalah kalian menyediakan handphone atau laptop yang support Zoom dan Google Form. Artinya sama seperti ini, kalian harus pastikan handphone kalian atau laptop kalian itu bisa membuka Zoom, bisa membuka Google Form. Jangan sampai ketika nanti waktunya ujian sekolah, Pak, saya nggak bisa nih buka Google Form-nya. Nah, itu bisa jadi ada kesalahan di handphone kalian, ya. Insya Allah soalnya itu sudah siap dan sudah bisa digunakan dalam bentuk Google Form. Jadi nanti pastikan handphone kalian yang bisa membuka Google Form dengan baik. Biasanya ketika kalian tidak bisa membuka Google Form itu ada sesuatu hal yang terjadi di handphone kalian. Bisa jadi browsernya penuh, bisa jadi kuota kalian tidak mencukupi untuk membuka website, seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa handphone kalian bisa membuka Google Form. Misalkan kalian mau coba-coba untuk buka Google Form, kalian tes saja dari link-link yang sering Bapak berikan. Kalau bisa dibuka, artinya handphone kalian berarti sudah aman, bisa membuka Google Form. Seperti itu ya. Lalu bisa menyediakan kuota selama ujian. Nah, pastikan kuota kalian cukup untuk untuk melaksanakan ujian sekolah ya. Minimal kalian bisa untuk melaksanakan membuka Google Form. Untuk Zoom nanti teknisnya kita tidak akan full selama ujian. Kita hanya ambil beberapa sampel hari saja untuk sebagai dokumentasi bahwa kalian menghadiri ujian sekolah. Seperti itu ya. Nah, untuk aturan berikutnya, Bapak harapkan kalian tetap berada di rumah, tidak ada nanti yang beralasan, Pak, saya di kampung, Pak, saya di sini, Pak, saya di sini. Pastikan, tolong, dan Bapak harap kalian tetap berada di rumah ketika pelaksanaan ujian sekolah. Karena ini waktunya kan terbatas, tidak bisa sembarangan. Ya, karena nanti ketika kalian tidak bisa mengerjakan di waktu yang ditentukan, nanti akan merugikan kalian sendiri. Seperti itu, ya. Dan juga pastikan sinyal di lokasi kalian tersedia dengan baik. Jika kalian susah sinyal, kalian bisa cari tempat yang dirasa sinyalnya cukup baik. Seperti itu ya. Itu tata aturan sebelum ujian sekolah. Berikutnya, tata aturan saat ujian sekolah. Sama halnya seperti ujian-ujian sebelumnya, PAT, PAS,
kalian mengisi link absensi kehadiran ya. Nanti bisa dalam bentuk Google Form atau survei Heart yang biasa Bapak berikan. Lalu, seperti biasa, kalian mengirimkan foto kehadiran memakai seragam sesuai hari. Ingat ya, tidak selfie. Ya, kemarin Bapak sering ingatkan, jangan selfie, jangan hanya kelihatan kerudungnya saja. Itu Bapak tidak mau. Kenapa? Karena nanti ketika dicek sama pihak kepala sekolah, pihak pengawas, itu nanti tidak akan diterima seperti itu. Ya, kan kita tidak tahu kalian pakai seragam atau tidak kalau yang kelihatan hanya kerudungnya saja. Seperti itu. Jadi harus pastikan seragam kalian terlihat. Usahakan fotonya itu difotokan oleh orang lain supaya kalian bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu ya. Lalu setelah kalian mengirim foto, kalian boleh mengikuti Zoom sebelum mengerjakan ujian sekolah. Zoom-nya itu sifatnya hanya absensi saja, menyapa saja, jadi tidak akan lama, paling hanya 10-15 menit, tidak akan lama. Lalu kalian diberikan waktu untuk mengerjakan ujian sesuai dengan waktunya, yaitu pukul 8 sampai pukul 10. Nah, kalian pastikan bahwa kalian bisa mengerjakan di waktu tersebut ya, tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu buru-buru ya. Misalkan dicek lagi, misalkan kalian sudah mengisi, terus ragu jawabannya, kalian cek lagi saja. Yang penting sampai sebelum pukul 10 kalian masih bisa mengerjakan ya, jangan sampai seperti PAT, PAS atau PTS kemarin nanti baru 5 menit Bapak share soalnya tahu-tahu sudah selesai ya. Jangan seperti itu karena nilai ini bisa menentukan kelulusan kalian karena batas minimalnya itu rata-rata harus 6. Kalau tidak mencapai itu ya sudah, berarti kalian bisa simpulkan sendiri apa yang terjadi atau apa konsekuensinya. Seperti itu ya. Lalu kalian setelah selesai mengerjakan, seperti biasa mengirim foto saat mengerjakan soal ujian dan mengirim screenshot bukti bahwa sudah mengerjakan soal. Ya, kalau yang foto saat mengerjakan boleh dikirim di grup, untuk mengirim screenshot boleh kirim japri seperti biasa. Oke, itu tata aturan ujian sekolah. Berikutnya hal yang dilarang selama ujian, mengirim foto kehadiran yang sudah pernah dikirim. Nah, ini ada beberapa dari kalian biasanya mengirim ulang foto yang pernah kalian kirim. Nah, nanti akan ketahuan sama Bapak. Foto mana nih yang sudah pernah dikirim atau memang fotonya baru. Jadi jangan coba-coba untuk mengirim foto yang sudah pernah dikirimkan ya. Jadi fotonya memang harus setiap hari ya, hari Senin foto hari Senin, hari Selasa foto hari Selasa dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan juga tidak mengikuti Zoom. Nah, upayakan untuk mengikuti Zoom. Mungkin nanti untuk alasan-alasan tertentu yang bisa Bapak terima atau toleransi, itu nanti bisa dikonsultasikan atau ditanyakan ke Bapak melalui Japri. Lalu mengerjakan soal di luar batas waktu lewat dari jam 12 siang. Nah, nanti di jadwal itu kan sampai jam 10. Kalau nanti ada alasan tertentu yang kalian belum bisa mengerjakan, misal, Pak, handphonenya dibawa orang tua bekerja, ya. Pak, misalkan apa ada alasan lain, tolong konfirmasi ke Bapak ya supaya Bapak tahu. Nah, tapi sebisa mungkin kalian mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan dengan batas waktu maksimal sampai jam 12. Lewat dari itu nanti tidak akan bisa dibuka soalnya, tidak bisa diakses. Seperti itu ya. Lalu melanggar fakta integritas. Nah, ini sudah jelas seperti halnya mencontek, bekerja sama dengan temannya yang lain, bertanya dengan temannya yang lain, itu nanti termasuk ke dalam melanggar fakta integritas. Lalu tidak mengangkat telepon atau video call guru atau kepala sekolah. Nah, nanti bisa jadi tiba-tiba ada guru atau kepala sekolah yang telepon ke kalian, itu tolong diangkat ya. Karena itu nanti sifatnya mungkin monitoring atau sebagainya. Jadi tolong diangkat, jangan sampai tidak diangkat. Itu hal-hal yang dilarang selama ujian. Nah, ini alasan yang tidak diterima selama ujian. Jadi ada alasan kan tadi seperti yang Bapak bilang, HP atau laptopnya tidak bisa buka Google Form. Tidak mungkin tidak bisa dibuka karena itu sudah dipastikan sudah bisa dibuka. Karena yang ada masalah biasanya handphone atau laptopnya. Jadi pastikan sebelum kalian ujian, kalian pastikan dulu bahwa HP atau laptop kalian bisa membuka Google Form. Tidak ada sinyal, karena nanti tidak mungkin kan di Jakarta tidak ada sinyal gitu. Jadi tolong pastikan kalian cari sinyal. Ketika kalian susah sinyal, kalian tolong cari tempat yang memang ada sinyalnya baik. Lalu tidak ada kuota. Nah, nanti ini konsekuensinya seperti ini ya. Seperti yang Bapak tuliskan di sini. Ini konsekuensi kalau kalian tidak ada kuota. Ya. Karena kan kalian hampir sebagian besar menerima ini
Jadi tidak mungkin kalau kalian tidak menggunakannya untuk kebutuhan sekolah ya. KJP ini kan digunakan untuk kebutuhan sekolah, salah satunya yaitu kuota. Pastikan bahwa di ujian sekolah nanti kalian mempunyai kuota. Nggak ada nanti alasan, Pak, saya nggak ada kuota. Gitu ya, tidak ada alasan ya. Kalaupun kalian merasa kekurangan atau merasa kalian kesulitan kuota, Bapak boleh mengizinkan kalian bergantian dengan temannya mengerjakan. Jadi misalkan terdekat siapa, misalkan A terdekat dengan B, boleh mengerjakan bergantian. Tapi ingat, tetap sesuai dengan fakta integritas, tidak mencontek, tidak menanyai jawaban temannya. Seperti itu ya. Lalu alasan berikutnya tidak sedang berada di kampung, tidak memiliki seragam, seragam tidak muat, sakit ringan, acara keluarga. Ya, upayakan selama ujian sekolah ini kalian harus mengikuti, tidak ada alasan seperti ini, ya. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Sakit ringan, Pak, saya pusing. Pusing itu masih bisa mengerjakan, ya. Karena apa? Lebih baik kalian mengerjakan saat waktunya dibanding kalian susulan. Kalau kalian susulan, itu kalian harus datang ke sekolah. Paham? Ya. Jadi kalau susulan itu tidak ada, nanti bentuknya kalian mengerjakan seperti daring ini, tapi kalian datang ke sekolah. Oke, paham ya sampai sini? Jadi makanya Bapak ingatkan lebih baik kalian mengerjakan walaupun cuma pusing atau kakinya sakit, tangannya sakit, itu tetap upayakan mengerjakan supaya kalian tidak perlu susulan. Karena kalau susulan kalian harus ke sekolah. Untuk acara keluarga, nah sebisa mungkin kan acara keluarga itu kan tidak ada di hari biasa. Biasanya kan hanya ada di hari Sabtu atau Minggu. Nah, upayakan untuk acara keluarga kecuali acara kematian. Itu pun kematian untuk keluarga inti ya. Untuk misalkan cuma hanya pamannya, bibinya, upayakan tidak perlu ikut karena kalian sedang ujian ya. Jadi tolong diupayakan atau dikondisikan untuk tetap ikut. Seperti itu. Lalu solusinya. Nah, ini beberapa solusi yang mungkin nanti bisa di kalian terima. Kalian yang kesulitan untuk handphone atau laptop nanti bisa pinjam HP atau laptop orang lain. Boleh milik keluarga sendiri, boleh milik temannya, atau boleh milik guru nanti di sekolah ketika kalian kesulitan. Nah, solusi lain kalian bisa datang sekolah, ini hanya jika alasannya HP rusak dan HP tersebut harus dibawa supaya bukti bahwa memang benar HP kalian rusak. Nah, seperti yang tadi bilang tadi ada susulan di sekolah. Ini bagi alasan tertentu ya, alasan yang memang harus susulan. Ini juga harus dibuktikan dengan video call. Misalkan ada yang meninggal, harus bawa video call dulu, benar bahwa ada yang meninggal. Atau sakit keras gitu, tidak bisa jalan, nanti harus di video call terlebih dahulu. Oke, itu solusinya. Lalu ini konsekuensi dari ketika ada pelanggaran di ujian sekolah. Pertama bisa mendapatkan peringatan, atau nanti ijazahnya ditahan, atau rekomendasi tidak lulus, rekomendasi tidak masuk negeri, ataupun KJP dicabut. Ya. Jadi itu adalah informasi dari ujian sekolah yang Bapak sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Bapak tutup, karena tinggal 10 menit lagi. Mohon maaf kalau misalkan Bapak berbicaranya cepat, karena memang semuanya harus disampaikan supaya tidak ada yang tertinggal. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekarang masih ada 9 menit. Kalau memang tidak ada, ya nanti Bapak akhiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan Dira, boleh nyalakan mikrofonnya. Pak, foto untuk Jumat pakai seragam apa, Pak? Jumat ketika US. Ya. Seragam biasa saja. Seragam seperti biasanya hari Jumat. Muslim. Kalau yang Muslim, kalau yang non-Muslim nanti seperti hari Senin saja putih. Putih boleh, putih merah boleh, gitu. Bukan, Pak. Yang untuk dikumpulkan hari Jumat. Oh, yang untuk dikumpulkan hari Jumat. Ya, sama aja seperti hari Jumat biasa. Yang fakta integritas maksudnya. Iya, fakta integritas. Iya. Iya. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan tentang pelaksanaan ujian sekolah? Nanti video ini Bapak share ke grup supaya kalian bisa melihat lagi atau memahami lagi informasi apa saja yang Bapak berikan tadi. Ya.
Yuk, sebelum Bapak akhir ada lagi pertanyaan, masih ada 7 menit. Ya, intinya sebisa mungkin kalian menghadiri atau ikut dalam ujian sekolah. Bapak juga memohon, ya silakan Yohanes. Itu tanda tangannya di mana Pak? Tadi saya nggak dengar Pak. Tanda tangan apa? Fakta integritas? Iya. Di kertas ya, jadi nanti kan kertasnya dicetak, boleh nanti dicetak sendiri, boleh nanti dikoordinir, atau boleh nanti dari sekolah, kalau nanti memang ada informasi dari sekolah ya. Kalau Bapak tidak informasikan, artinya dari sekolah tidak ada, berarti kalian harus cetak sendiri, atau dikoordinir oleh Wakorlas boleh. Misalkan Wakorlas atau beberapa dari orang tua kalian mengkoordinir mau mencetak dalam jumlah banyak atau fotokopi, jadi cetak satu terus fotokopi, itu juga boleh. Ya, yang penting nanti kalian dibagikan itu, lalu kalian isi, lalu kalian kumpulkan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kalau tadi belum sempat lihat, Bapak share screen dulu nih. Bentuknya seperti ini. Ya, ini untuk orang tua. Nanti orang tua yang tanda tangan di bagian bawah, di lembar kedua. Diisi juga namanya, nama orang tua, nama siswanya. Lalu di lembar pertama itu untuk kalian, untuk siswanya. Nama lengkap siswa. Lalu nomor peserta UST ini dikosongkan jika Bapak belum berikan. Nanti jika Bapak sudah berikan, kalian boleh isi. Lalu kalian tanda tangan di sini. Untuk NISN nanti ada di rapot yang sudah Bapak berikan. Ya. Paham, Johannes? Ya Pak. Ya, oke. Jadi ini cukup satu aja ya. Jadi di print 1 kali, 2 lembar. Atau dicetak 1 kali. Jadi 1 orang itu ada 2 lembar, 1 untuk kalian, 1 untuk orang tua. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi nanti hari Jumat Bapak standby di sekolah itu sekitar jam 9 lah paling cepat, jam 9, jam 10. Nanti kalian boleh koordinir ke Wakorlas atau kalian mau datang sendiri, silakan. Ya, yang penting ingat di foto juga sebelum dikumpulkan dengan kaliannya. Sebagai bukti bahwa memang kalian yang tanda tangan. Karena takutnya ntar ada yang, tolong dong tanda tanganin, gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus kalian sendiri, orang tua kalian sendiri yang tanda tangan. Buktinya apa? Yaitu dengan difoto. Seperti itu ya. Foto kalian memegang atau orang tua kalian memegang fakta integritasnya. Ini berlaku untuk 3 kelas ya. Jadi ketika kalian nanya ke kelas lain pasti akan sama informasinya. Karena ini sudah disampaikan ke guru kelas yang lain. Jadi kita sama 6A, 6B, 6C. Jadi kalau kalian misalkan nih nggak mau barengan sama teman kalian di 6B, silakan. Misalkan mau pinjam fakta integritasnya yang udah cetak, silakan, boleh. Nanti tinggal kalian isi punya kalian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lagi tentang ujian sekolah? Pak, itu nanti tanda sampai ini juga diulang-ulang lagi. Enggak, sekali aja. Jadi sebelum ujian kan hari Jumat kan, itu sekali aja kalian tanda tangan, nanti kalian kumpulkan. Jadi itu berlaku selama 9 hari kalian ujian sekolah. Karena di situ ada keterangannya. Bapak share lagi ya. Sebentar. Nih, di sini kan ada keterangannya. Mata pelajaran yang berlaku itu ada 9 mata pelajaran di bawah sini. Di keterangannya. Jadi ini berlaku untuk 9 hari. Jadi kalian nggak perlu 9 bikin 9 lembar, nggak perlu. Cukup 1 lembar saja. 1 lembar untuk kalian, 1 lembar untuk orang tua kalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan tanyakan supaya lebih jelas dibanding nanti nanyanya lewat WA, kan kurang jelas. Kalau emang mau bertanya silakan. Masih ada 4 menit. Ya, gimana Pak yang orang tuanya kerja? Dikondisikan ya supaya kalian bisa Pak, saya pengen nanya, Pak. silakan Isan. Dikumpulkannya hari Jumat ini, Pak. Iya, Jumat ini. Ini kan nanti Bapak share nih setelah Zoom Bapak share filenya. Nanti yang mau langsung cetak silakan cetak. Kan kalian selama home learning puasa ini kan tugasnya tidak terlalu banyak. Hanya mengerjakan soal latihan dan Ramadan kan. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk mengerjakan fakta integritas itu ya. Syukur-syukur ketika Bapak sudah share, kalian mau langsung cetak sendiri ke tukang fotokopi misalkan, silakan boleh. Gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu yang lainnya. Tapi kalaupun kalian mau koordinasi ke teman-teman kalian supaya bareng, supaya menghemat, kan kalau banyak biasa lebih hemat. Silakan juga, nggak apa-apa.
Yang penting nanti hari Jumat ketika Bapak sudah di sekolah, tolong dikumpulkan harus lengkap ya, 32 siswa di kelas 6C ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak jelaskan lagi. Tadi kan Bapak sempat bilang bagaimana untuk orang tua yang bekerja. Tolong untuk yang orang tuanya bekerja, upayakan bahwa kalian tetap bisa mengerjakan ujian sekolah ya. Yang tahu solusinya kan di orang tua kalian. Mungkin kalau yang ada pegang handphone sendiri itu lebih baik. Kalau yang tidak pegang handphone, ya itu tadi. Tolong koordinasi dengan Bapak supaya nanti bisa dikondisikan ujiannya di sekolah. Nanti tersedia untuk yang ujiannya bisa tidak harus di sekolah ya. Jadi tidak bisa di rumah, misalkan tidak ada handphone sama sekali. Hanya satu di bawah orang tua kerja. Nah itu bisa dengan alasan itu untuk ikut ujian di sekolah. Tidak apa-apa. Tapi kan lebih baik kalian daring dibanding kalian harus datang ke sekolah. Pertama, kalian juga nanti sendiri, tidak ada siapa-siapa, hanya diawasi oleh guru. Lalu kalian nanti full 2 jam di situ, tidak boleh keluar sebelum waktunya selesai. Seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan bisa mengerjakan di waktu yang sesuai, ya kerjakan aja di waktu yang sesuai. Jadi nggak perlu susulan, nggak perlu datang ke sekolah. Nah, untuk teman-temannya yang belum tahu informasi ini, Bapak mengharapkan sekali kepada kalian, tolong sampaikan ke teman-teman kalian yang tidak ikut Zoom. Ya, boleh sampaikan, atau kalian misalkan punya grup teman-teman kalian, ada yang segrup, segeng gitu. Boleh disampaikan supaya bisa ikut. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti kalian yang rugi sendiri kalau nanti sampai tidak lulus atau sebagainya. Ya, Bapak sih berharap murid Bapak 32 ya kalian bisa lulus semua ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang terhambat gara-gara ujian sekolah. Kenapa? Bapak ingatkan seperti ini karena kan nanti ini yang paling penting, ini ujian akhir kalian. Ya, setelah ini udah tidak ada ujian-ujian lagi. Paling hanya sebagai nilai tambah kalian untuk mendongkrak rapot atau untuk nilai di masuk SMP kalian. Seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Kalau tidak, ini sudah tinggal 1 menit lagi. Semoga informasi yang Bapak sampaikan jelas dan kalian bisa pahami. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan via Japri atau grup. Nanti Bapak akan berikan penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu ya. Oke, Bapak dulu.